Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Ibu-ibu, ini Bapak Erick Thohir adalah bapaknya Mekar, ya. Bapaknya ibu sekalian. Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Terawan, Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM, nanti Pak Teten, Bapak kedua yang akan menaik kelaskan ibu sekalian. Pak Muldoko selaku Pak Kepala Staf Presiden, Kantor Staf Presiden, Bapak Wahidi Ali, Bapak Gubernur Provinsi Banten, Ibu Wawali, Ibu Ratu Aki, jajaran Muslimat, jajaran staf khusus, ini juga hadir mendampingi Bapak Presiden. Bapak Presiden yang terhormat, alhamdulillah saya harus laporkan bahwa setelah kunjungan Bapak seminggu yang lalu di Subang, semangat dari para AO Mekar nih Pak, tim yang mengajak dan membantu mendampingi para nasabah Mekar. Per hari nasabah Mekar, Pak, pertumbuhan bersihnya secara nasional antara 15.000 sampai 20.000. Minggu lalu saya laporkan masih hampir 5,8 juta. Per hari ini, per tadi sebelum Jumat saya lihat di data 5.924.736 nasabah. Dan memang biasanya hari Jumat tidak bertambah karena hari Jumat lebih banyak ke kegiatan pembinaan dan administrasi. Dan total yang sudah kami salurkan sampai dengan hari ini selama 2019 adalah 18,7 triliun. 18,7 triliun dari total yang di saat mulai Bapak dorong kami untuk melakukan launching program ini di 2015 sudah tersalur 32 triliun rupiah. Itu modal awalnya PMN yang Bapak berikan di APBD 2015. Khusus yang kebetulan Pak Gubernur hadir di sini dan kita ada di Banten, khusus untuk wilayah Provinsi Banten, Pak Gubernur sudah ada 237.000 lebih nasabah program Mekar yang selama 2019 ini kami biayai hingga 720 miliar rupiah. Dan Cilegon, Buawali, ini ada 2 kantor cabang, jumlah nasabah hampir 7.100 nasabah yang aktif, dengan total penyaluran 23 miliar rupiah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bahwa Mekar terus berkembang, bertambah, dan sebagaimana yang saya laporkan Bapak Presiden di Subang yang lalu, sampai hari ini konsistensi dari para ibu ini juga melaksanakan usaha juga terus ini dibuktikan dengan bahwa jumlah nasabah yang terus aktif dari tahun 2016 sampai sekarang lebih dari 90%. Jadi PR kami yang 10% ini harus kami dekati lagi untuk terus melakukan usaha. Selain tugas dari Bapak menambah nasabah dan akses pasar untuk para usaha. Dan juga sesuai petunjuk Bapak Presiden di bawah arahan dan dukungan Bapak BUMN, kami juga sudah melakukan koordinasi dan sinergi dengan kementerian dan lembaga Pak Teten untuk mempersiapkan naik kelasnya para ibu Mekar ini, kemudian dengan Menteri Bintang Pusat juga Menteri Pemberdayaan Anak, kami akan menambah konten pendampingan bagaimana posisi para ibu ini sebagai perempuan menjadi naik dan menjadi mendapatkan posisi sebagai penunjang, selain penunjang ekonomi juga penunjang kesejahteraan keluarga yang pada akhirnya juga membentuk
semua berharap lebih banyak Bapak yang memberikan arahan dan motivasi serta berdialog dengan para nasabah. Saya akhiri laporan ini dan kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk membuka dialog serta memberikan arahan dan motivasi untuk kami semua, baik para ahli Mekar maupun para seperti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati para Menteri Kerja hadir pada siang hari ini, Bapak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Kalau yang ada yang belum kenal, Pak Menteri silakan berdiri, Pak. Masih sangat muda. Kemudian Dr. Terawan, Pak Menteri Kesehatan. Hadir juga Pak Menteri UKM, Pak Teten Masuki, dengan juga bertanggung jawab menaikkan kelas ibu-ibu, naik lagi urusannya Pak Teten nanti. Kemudian Bapak Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Muldoko. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Banten dan Ibu Pali yang hadir bersama kita, serta yang sehari-hari ngurusin ibu-ibu semuanya, Pak Dirut PLN Mekar, Pak Rek, serta seluruh jajaran direksi, ibu yang saya hormati. Ibu-ibu ini adalah masuk ke dalam 5,9 juta nasabah Mekar yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Ya, jadi saya ulang, nasabah Mekar sudah jumlahnya 5,9 juta jumlahnya. Apa yang ingin saya katakan? Ibu-ibu adalah orang-orang yang dipercaya. Hati-hati, karena mendapatkan bantuan pinjaman tanpa agunan. Ada yang diminta agunan? Tunjuk jari. Tunjuk jari, ada yang diminta agunan? Kalau ada silakan maju, saya beri sepeda. Nggak ada? Nah, nggak ada. Artinya apa? Kenapa Ibu ada yang diberi 2 juta, ada yang diberi 8 juta, ada yang diberi 6 juta? Karena Ibu-ibu dipercaya. Kalau diberi 2 juta, bisa dipercaya tahun depan naik level diberi 4 juta. Kalau 4 juta dipercaya, disiplin, diberi 8 juta atau 6 juta. Naik terus. Lagi artinya ibu-ibu dipercaya. Saya ingat dulu, waktu saya muda, saya punya usaha kecil-kecilan, saya mau pinjam 10 juta saja, saya harus agunannya lebih dari itu. Padahal saya nggak punya agunan. Karena nggak punya, sertifikat nggak punya apa? Yang saya miliki nggak ada. Terus itu saya pinjam ke sertifikatnya orang tua saya. Untuk pinjam di ibu saya titip, kalau sudah dipercaya itu justru lebih hati-hati. Setuju? Hati-hati, jangan sampai kita dipercaya, kita bela-bela. Hati-hati. Kalau orang sudah tidak dipercaya, untuk mengembalikan kepercayaan itu sulit sekali. Ya, betul? Sehingga betul-betul yang pertama
disiplin dalam mengangsur. Setuju? Misalnya ngangsurnya hari Senin, ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu sudah mulai menyisihkan untuk ditabung. Sehingga ininya terus bergulir, disiplin. Kalau bilang Senin juga harus ada. Penting sekali. Kalau harus dikumpulkan Jumat, ya Jumat kumpulkan ada. Jangan sampai misalnya dapat 2 juta, pulang, tengok-tengok ada mall. Nah, 2 juta di sini, belok ke mall, lihat, oh ada baju bagus. Nah, ini sudah namanya tidak aktif, mulai tidak disiplin. Coba-coba, waduh kok tambah cantik. Udah beli, 100.000 beli. Keluar dari tempat itu, nyoba baju, jalan mau ke kasir, nengok lagi, waduh kok ada ini. Ada lipstik bagus ini, tambah lagi, ditawari sama yang jual, Bu ada ini Bu yang bagus Bu, tambah lagi, akhirnya 200.000 keluar. Apa yang terjadi kalau tidak seperti itu? Itu akan memperberat nanti dalam kita mengangsur. Percaya saya. Oleh sebab itu kalau dapat 2 juta, gunakan seluruhnya untuk modal usaha, untuk modal kerja. Setuju? Kalau dapat 4 juta, gunakan seluruhnya untuk modal usaha dan modal kerja. Setuju? Kalau dapat keuntungan sehari, untung 80.000, untung 100.000. Yang dipakai mengangsur dengan 50.000, 50.000 berarti sisanya juga disisihkan di tabung sendirikan ini. Nabung itu penting karena kita punya anak-anak kita yang perlu sekolah. Suami kerja, iya. Tapi kalau ada tambahan dari kita, dari ibu, itu akan lebih memperkuat ketahanan ekonomi keluarga kita. Ini yang dapat paling banyak duit dari berapa? Berapa Bu? 4 juta, enggak ada yang 8 juta? 8 juta ada? 8. Kita hanya minta 1 kok mau berdua. Gak diapa-apain Bu, gak saya apa-apain, percaya. Ada yang dapat 2 juta? Banyak. Mana 2 juta? 2 juta, 2 juta. Mana ibu tadi yang 2 juta? Ya, coba maju 2 juta yang pakai topi. Yuk. Ada yang dapat 4 juta? Oh yang banyak 4 juta. 4 juta, 4 juta, 4 juta. 4 juta siapa lagi? 4 juta. Coba Ibu 4 juta. Ya yang merah jambu, maju. Itu tasnya kok berat sekali, itu isinya duit. Bukan. Kelihatannya tasnya kok begini terus sih. Apa ada isinya uang? Silakan Bu dikenalkan namanya.
Sandaria. Sandaria, panggilannya Bu Sanda. Bu Sandaria, manggilnya Bu Sanda. Bu Sanda dapat 8 juta. Dipakai untuk usaha apa? Jual nasi apa? Hah? Nasi warteg, terus plus warung kopi 8 juta untuk warteg sama warung kopi. Sehari bisa apa? Jual berapa rupiah atau untungnya berapa atau omsetnya berapa? Untungnya berapa? Kalau untungnya aja lah. Untungnya ya banyak sekali. 500 kalau kali 30 15 juta. Satu bulan dilunasi. Ampun. Ya bagus, alhamdulillah. Tapi sekali lagi jangan dipakai untuk aneh-aneh. Ditabung. Nanti kalau tabungan cukup, lihat ada kios murah ini, bisa dibeli, bisa dicicil lewat keuntungan itu. Beri uang muka sehingga mempunyai tempat usaha tetap, entah itu di pasar, entah itu di dekat mall. Nah, tapi harus punya mimpi itu, ibu-ibu harus punya mimpi seperti itu. Untungnya dari tangan 500. Belum dibagi mana-mana modelnya. Buat anak sekolah bapaknya, bukan bapaknya. Oh, usahanya bareng bapaknya. Oke, berarti masih dikurangi untuk anak-anak tetapi ya. Kalau 500, oh ada anak kuliah. Ya, tapi kalau 15 juta masih bisa. Saya bisa ngitung berapa bisa ngitung. Terus ibu pesan apa sama yang lain, ibu yang lain mau pesan apa silakan. Pesan apa ibu? Pesan apa? Bu, kalau pegang uang hati-hati. Pesan. Pesannya apa? Nah, kalau bukan pengalaman tadi jualan bisa 500.000 setiap hari. Bagus. Apa pesennya? Nggak bisa pesen. Keuntungan pinter itu pesen aja nggak bisa. Ya. Silakan, kenalkan Bu, nama Bu Melia, panggilannya Bu Hen. Namanya Bu Herlia. Bu Herlia, panggilannya Bu Her. Bu Lia, Bu Herlia, panggilannya Bu Her. Oke. Dapat berapa Bu tadi? Bantuan pinjaman 2 juta. Dipakai untuk apa Bu? Jual parfum, jual baju, terus ibu ya, keuntungan berapa itu dari kira-kira per minggu atau sebulan berapa? Enggak, totalannya berapa? Total disampung berapa itu? 600. Iya, ngerti. Memang kita ini kecil semua, sehingga kita ikut mekar ini, kita punya mimpi bersama agar bisa naik kelas menjadi yang tengah, menjadi yang besar. Karena dipikir saya nggak ngalami kayak ibu-ibu, saya ngalami. Jangan ada yang berpikir bahwa misalnya anak-anak ibu-ibu nanti tidak ada yang jadi menteri, bisa jadi menteri, bisa jadi menteri, bisa jadi presiden, kenapa tidak? Bisa. Tapi
disekolahkan, harus sekolah, harus pintar. Itu tugasnya ibu untuk memberikan pendidikan pada anak-anak. Oke, untung 600.000 per bulan. Pakai nyicil berapa dulu? Seminggu nyicilnya berapa? Maksudnya seminggu angsurannya 90, berarti kali 4 320, berarti masih sisa. Oke, berarti sehat. Ini yang namanya bisnisnya sehat. Nyicilnya 360, untungnya 600, jadi sehat. Kalau nyicilnya 360.000, ya kan? Kalau untungannya 100.000 itu namanya tekor. Hati-hati, hati-hati. Ya, yang namanya usaha itu di bisnis itu bisa untung, bisa rugi. Buat agar ini semuanya bisa untung. Jadi jualnya kemana? Tetangga atau ke kampung atau di pasar? Tetangga, saudara yang agak jauh. Terus kayaknya enggak apa-apa, tahu masuk untung. Yang penting untung, iya, yang penting untung. Jualan itu enggak apa-apa, asal untung dan asal bisa nagih. Jangan jualan sudah bajunya habis, nggak ada yang bayar, nah itu yang bahaya. Bayar semua bagus. Terus kalau nggak bayar, saya busuk, biar bayar bagus. Jawaban bagus. Oke, kasih Bu, kenalkan nama. Bu Anita, panggilannya Bu. Hah? Bu Anija, panggilannya Bu Anija juga. Saya Bu Ani, Bu Anija, panggilannya Bu Ani, Bu Ija, Bu Anija. Ya, oke. Bu Anija dapat bantuan pinjaman berapa? 4 juta. Dipakai untuk apa? Jualan kerupuk miskin. Aduh, gimana sih namanya kerupuk miskin? Kayak barangnya kayak apa sih? Di bawah enggak? Oh, saya pikir tadi dipakai untuk nyimpan uang. Ternyata kerupuk miskin. Nih, ini dimiliki ke warung-warung jualan. Sekolah ini kerupuk dicampur apa sih yang kecocokan ini apa ini? Bawang goreng. Bawang goreng. Ini dijual berapa? 1.000. Mahal banget, Bu. 1.000. Tapi laku ya? Laku. Banyak yang pesen. Di tasnya masih ada berapa itu? Hanya 3 ini. Ada masih 1 sini. Ini namanya kerupuk miskin. Tapi bisa mensejahterakan Bu Anija. Nih, saya beli. Nah, sekarang kalau 1 biji 1.000, untungnya berapa? 1 biji untungnya berapa? Bijinya kan Iya. Terus? kan kalau mau jual bawang 25, baru di bawang 40.000. Terus kerupuk jadi 60. Yang sekilo itu. Satu dapatnya 20. Iya. Benar ya, dapatnya setiap 60 dapatnya 20 kan berarti. Ya. Cuma 30%. Bagus. Ibu tadi dapat bantuan pinjaman berapa? 4 juta. Nyicilnya setiap minggu berapa? 100.000. Oh, gila. Bisa nyicil disiplin Bu ya.
Terus keuntungannya sisanya apa? Itu ditabung, oke bagus. Terus nanti kalau ditabung nggak banyak atau apa? Untuk modal lebih bagus. Kerupuk. Saya pakai untuk lauk nanti malam. Ibu mau pesen apa ke ibu yang lain? Mau pesen apa silakan. Apa? Mau ikut jualan kerupuk miskin. Datang aja ke tempat saya ya. Oh. Ramayana. Ibu-ibu yang mau jualan kerupuk miskin datang aja ke Bu Anija. Udah disediain. Itu ada pesennya. Itu bukan pesen ini dan aja. Itu namanya marketing, itu pemasaran itu namanya. Udah. Ini sebetulnya Bel. Ya, makasih Bu. Silakan ini diambil sepedanya satu-satu. Ini jangan dijual ya. Ini kalau dijual mahal sekali. Benar, ini bukan sepeda biasa. Karena itu di sininya ada capnya itu hadiah Presiden Jokowi. Yang mahal itu. Nah, diambil. Ambil satu-satu. Ya, biar silakan, nggak mau. Ya, sama-sama, terima kasih. Ya, udah. Ya, sama. Oh, ini masih diberi lagi, sebentar Bu. Diberi foto lagi nih, dari foto ini Bu dulu. Nih, sini, ini dulu, Bu. Ini Bu. Nah, dapat foto, dapat sepeda. Silakan diambil. Nah, diambil sama-sama. Ya, sama. Tapi suruh masuknya nggak mau Ibu tadi. Dapat sepeda kan? Nah, silakan diambil. Nah, Bu Anija, nanti Jakub muter promosi kerupuk. Ya, saya rasa apa? Dari pinjaman itu kembali lagi, pinjaman itu harus menetas dan menjadi besar. Kalau ibu nanti pinjam mentok di PNM Mekar mentok, ini paling banyak berapa sih Pak nanti? Kalau mentok sudah di 10 juta, mentok sudah nggak bisa nambah lagi, ibu akan dipinjam nanti ke BRI. Ini diarahkan ke BRI. Sehingga bisa naik ke 25, ke 50, sampai ke 500 juta. Nggak apa-apa. Asal bisa mengelola uang berapapun, asal bisa mengelola, nggak apa-apa. Artinya Ibu kalau udah naik kelas itu, artinya Ibu bisa mengelola uang. Ibu bisa mengelola usaha. Itu artinya. Kalau 2 juta saja nggak bisa mengelola, jangan pengen naik level. Jangan pengen naik kelas 4 juta, bahaya. Kita dimulai dari kecil, manajemen keuangannya seperti apa, manajemen memasarkan barang-barang, produk-produk itu seperti apa. Itu harus kerja keras. Kita ini harus kerja keras. Dulu orang tua saya sangat miskin juga bisa nyekolahkan anak karena kerja keras. Jualan bambu, jualan kayu. Nah, itu betul-betul. Bahwa nggak bisa kita ini, ibu itu nggak bisa naik kelas kalau tanpa kerja keras. Nggak bisa. Ya hidup itu harus kerja keras. Saya ingat betul orang tua ini bangun subuh, bapak saya pergi, jadi sopir, ibu saya pergi ke jualan bangunan kayu. Malam baru datang. Tidak bisa kita, apalagi diberi kesempatan
Bu, diberi kepercayaan, bantuan pinjaman tanpa ini itu sangat sulit sekali. Cuma nanti dibimbing dari Kementerian UMKM, tapi saja minta ke staf khusus, dan untuk nanti membimbing kita bagaimana memperbaiki kemasan, memberikan nama pada produk-produk yang kita jual. Ini kayak tadi Bu Anija, namanya kerupuk miskin. Misalnya diganti kerupuk kaya, gitu, semangat gitu. Jualan kerupuk miskin. Ini cara memberikan nama harus ini penting. Kemudian packingnya, packagingnya, kemasannya nggak kayak gitu lagi. Biar kelihatan higienis, kelihatan sehat. Orang yang beli siapapun mau beli barang itu karena kelihatan bersih, kelihatan sehat, dimakan enak betul. Ini nanti yang akan satu persatu akan kita berikan kawalannya, dan sekali saya tunggu semuanya bisa naik kelas selain memang didampingi oleh AO dari kampus. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Takut? Ada? Tanya apa? Boleh tanya? Silakan. Kok mau cerita? Tanya kok cerita. Dari sini maju. Pak, saya usaha. Nama saya Partini dari Jawa. Ya. Di pembantu di komplek. Dari pembantu di komplek. Ya, terus jadi tukang pijit. Terus jadi tukang pijit. Terus. Alhamdulillah saya ikut mekar itu udah 3 tahun. Sudah 3 tahun ikut mekar. Iya, kemarin terakhir dapat 4 juta. Dapat 4 juta. Terus untuk apa itu? Saya cita-cita sekarang kan ngurutnya keliling. Ngurut keliling. Iya. Lah ngurut kenapa butuh 4 juta? Enggak, saya pengen punya tempat, Pak. Kan saya nggak muda terus. Oke, benar. Nah, terus? Iya, kemarin saya udah DP ruko. Oh, terus? Insya Allah pengennya bulan depan mau Jualan. enggak Pak, mau tempat ruko itu jualan pulsa sama pijitnya. Jualan pulsa sama Sama pijit. pijit. Oh, gabung. Jualan Gabung pulsa sama sebelahan. jualan pijit. Iya. Oke, terus? Terus alhamdulillah anak saya udah selesai kuliah dan masuk EPNS. Ya, terus? Bagus. Masih tas kan? Iya. Ya, terus? Saya pengen ngajak ibu-ibu juga menyontoh saya biar anaknya maju, Ya. biar Indonesia juga maju, punya anak-anak pintar. Ya. Terus? Saya tukang pijat, alhamdulillah anak saya guru agama. Guru agama. Iya, di Terus? Tasik, Di alhamdulillah. Tasik. Iya. Terus? Mudah-mudahan saya dapat modal lagi Pak buat buka ruko itu. Loh, kalau itu maksudnya disiplin, nyicilnya disiplin, nggak usah ngomong saya pasti dibeli sama mekar. Alhamdulillah. Udah. Udah. Iya. Ya udah, ini beli sepeda juga udah. Jangan ada yang maju lagi, udah stop. Udah, diambil. Udah dapat sepeda masih minta foto, udah. Ya. Makanya diambil. Saya rasa itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kayak ini. Saya ingin memantau terus bagaimana mekar ini bisa berkembang, ibu bisa naik kelas, dan kita harapkan keluarga kita semuanya sejahtera, anak-anak kita bisa sekolah, berpendidikan tinggi, dan menaikkan derajat kita sebagai orang tua. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.